sabar adalah wajib. Nah pertanyaannya, kalau kita dizalimi orang terus kita membela diri, apa itu berarti nggak sabar? Nah, berarti nggak? Nah jangan salah paham, sabar itu bukan berarti kita pasrah diinjak-injak. Sabar itu ada seorang ibu diganggu oleh laki-laki berandal mau diperkosa. Nah, kemudian dia sabar, dia pasrah, padahal dia bisa melawan. Apa itu namanya sabar? Nah, ada seorang bapak, istrinya mau dibunuh, anaknya mau dibunuh, dia bisa lawan. Nah, tapi dengan alasan sabar, dia biarkan aja keluarganya diganggu. Apa itu sabar? Nah, jadi tolong jangan sabar disalah artikan. Artinya begini, sabar itu kita tetap berdiri tegak menyampaikan kebenaran, kita tetap berdiri tegak melawan kezaliman, dan kita sabar untuk menghadapi resikonya. Seorang ustadz atau ustadzah menyampaikan kebenaran, kemudian ditangkap, kemudian dipenjara, sabar, karena memang dia udah nggak bisa melawan lagi. Begitu dia di penjara, dia sabar. Mana bukti sabarnya? Dia tetap nggak berubah, tetap istiqomah dalam perjuangannya. Nah jadi begitu, walaupun dia ditahan, kemudian begitu dia keluar, dia tetap suarakan kebenaran. Itu namanya sabar. Kira-kira jelas gak? Tapi kemudian kalau harga-harga naik itu gimana Habib? Ya, harga-harga naik itu ujian buat kita semua. Kita mesti sabar. Di satu sisi kita sabar, artinya sabar kita tidak menyalahkan Allah. Artinya sabar juga bukan berarti kita pasrah. Kita tetap wajib berjuang bagaimana memperbaiki keadaan. Nah jadi kalau bapak, ibu ada kezaliman yang terjadi di negeri kita, kemudian turun ke jalan menyuarakan kebenaran, itu tetap dalam makna sabar. Nah jadi bukan makna tidak sabar. Contoh tidak sabar bagaimana? Contoh tidak sabar, Bu. Ada seseorang badannya besar, dipukul sama anak kecil, anak umur 8 tahun nggak sengaja dipukul atau lagi lari nubruk, itu anak langsung ditempeleng, diinjak-injak. Itu sabar nggak? Zalim. Itu namanya zalim. Anak kecil nggak sengaja nabrak kita, sakit kaki kita, jangan dibalas. Itu sabar. Kalau kita balas kita nggak sabar. Jadi salah satu pengertian sabar saat kita mampu melakukan pembalasan tapi kita nggak mau balas, itu sabar. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Baik, sabar lagi apa makna sabar? Kita sholat subuh lagu enak, tidur luar biasa, nyenyak betul. Begitu dengar azan ngantuk betul, tapi kita lawan, kita punya ngantuk, lawan. Oh ini kewajiban, saya mesti sholat. Begitu ibu bangun ambil wudhu, ibu sabar. Nah, sabar namanya. Kalau ibu nggak sabar, nah nantinya ibu sholat subuh, Bu. Nah, bagi orang nih terus terang aja, kita kalau lihat lagu enak-enak tidur, Bu, andai kata nggak ada sholat subuh, tidur kita panjang nggak? Panjang, enak nggak? Enak, nikmat. Tapi karena ada sholat subuh kita bangun, nikmatnya kita saudara, ini lagi nikmat tidur kita lawan, kita korbankan itu, kita punya nikmat, kita korbankan kita punya keasikan tidur. Demi apa? Demi menegakkan sholat. Itu namanya sabar. Orang berpuasa digoda sama kawan-kawannya untuk buka puasa, disuguhkan makanan, minuman yang enak dan lain sebagainya, dia tahan dirinya untuk tetap tidak buka puasa. Itu sabar. Kira-kira jelas gak? Kita ditolimin, kita bisa melawan, tapi kita nggak ngelawan. Sabar bukan? Kita ditolimin, kita bisa ngelawan, tapi kita nggak ngelawan. Sabar gak? Enggak. Dan kemarin saya sudah katakan, kita kezaliman bukan kita biarkan, kecuali kalau ibu nggak mampu melawan. Dizolimin, ibu nggak mampu melawan, mampunya cuma nangis. Ya sabar. Nah, ya nangis silakan, mohon pertolongan Allah silakan, tapi jangan nyalain Allah. Jadi sabar, ya Allah, beri aku kekuatan, ya Allah, aku dizolimi, ya Allah, aku dipukuli sama dia, ya Allah, aku disakiti.
Ya Allah, maafkan aku kalau aku punya dosa, ya Allah. Ya Allah, balas orang-orang yang menzalimi aku, ya Allah. Enggak apa-apa. Itu ibu tetap namanya sabar. Nah, lalu kalau yang nggak sabar bagaimana? Ada perempuan dipukulin, ditempeleng, marah, nggak bisa ngebalas, dia bunuh diri. Sabar nggak? Nggak sabar. Bu, kira-kira saya udah berikan banyak contoh, paham nggak ini maksudnya sabar? Paham nggak dimaksud sabar? Paham. Bu, ibu punya anak, kadang-kadang punya anak kalau baru-baru umur 7 tahun, 8 tahun, Masya Allah tembok dicoret-coret di rumah. Betul Bu? Kadang-kadang piring dilempar, balik ditebalikin. Ibu marah, tidak apa-apa, marah untuk mendidik, tapi jangan berlebihan. Kalau marahnya ibu sampai si anak disetrum, dilelepin di air, ayo saya tanya, sabar gak tuh? Sabar gak? Nggak sabar. Tapi kalau sekedar ibu pukul pantatnya, pakai sapu begitu, tapi nggak melukai, sekedar dia jangan sampai ulangi lagi, itu nggak melanggar kesabaran. Kira-kira jelas gak? Jelas gak Bu? 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 Alhamdulillah.